Shalom, Shalom. selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, 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 yes. dahsyat. Dahsyat. Ya puji Tuhan, kabarnya hari ini sangat luar biasa. Hari ini kita akan mulai ibadah sekolah minggu. Terlebih dahulu Ibu Guru akan memperkenalkan diri. Nama Ibu Guru Wanti dan ditemani oleh Bapak Guru Prana. Hai. Dan tak lupa ada Ibu Guru Lola yang akan mengiringi kita musik pada hari ini. Meskipun kita ibadahnya lewat virtual, tetapi tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Mari anak-anak di rumah bangkit berdiri dan kita menyanyi, "Di Rumah Tuhanku Datang." Di rumah Tuhanku datang, sungguh senang, Sungguh senang bernyanyi memuji Tuhan, serta mendengar firman-Nya. Di rumah Tuhanku datang, sungguh senang bernyanyi memuji Tuhan, serta mendengar firman-Nya. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini. Salam bagimu juga. Amin. Saya mau bertanya, siapa yang pernah kasih rusak barangnya mamanya atau papanya di rumah, lalu tidak mau mengakui kesalahannya? Kalau kakak Frana? Pernah Bu Guru. Tapi saya takut mau bilang jujur. Tapi saya harus bilang, kalau tidak nanti saya dimarahin. Iya betul, jadi kalau kita melakukan kesalahan, kita harus berani mengakui kesalahan kita kepada orang tua kita. Karena kalau kita berani dan mau mengakui kesalahan kita dan hidup taat pada firman, Tuhan sangat senang. Mari kita mengakui kesalahan kita dengan nyanyi banyak perbuatan. Banyak perbuatan menyedihkan Tuhan, tak turut selalu perintah Bapa Ibu. Semua itu Tuhan sangat kusesalkan, ajarku selalu turut kehendak-Mu. Mari kita baca Mazmur bersama yang terambil dari Mazmur 5 ayat 10. Kita baca bersama-sama Mazmur 5 ayat 10 yang berbunyi demikian. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur, batin mereka penuh kebusukan, kerongkongan mereka seperti kubur ternganga, lidah mereka merayu-rayu. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu semua, pada seminggu yang kemarin mungkin kita sering melakukan kesalahan. Banyak hal-hal yang kita lakukan menyakiti hati orang tua, teman-teman, saudara-saudara kita, bahkan menyakiti hati Tuhan. Nah, pada saat ini marilah kita mengaku atas segala kesalahan yang kita perbuat. Mari kita satu dalam doa.
semua lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak sekolah minggumu pada saat ini memohon ampun atas segala perbuatan kami dalam seminggu ini yang mungkin menyakiti hati orang tua kami, teman-teman kami, saudara-saudara kami, terlebih khusus menyakiti hatimu ya Tuhan. Kiranya Kau mau mengampuni kami agar kami dapat menjadi anak-anak yang lebih baik, sehingga kami dapat menjadi anak-anak yang selalu menuruti firman Tuhan dan juga dapat selalu menyenangkan hati Tuhan melalui setiap kegiatan tingkah laku kami ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami. Amin. Merespon pengakuan dosa, kita menyanyi dihapuskan dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Mari kita dengarkan berita anugerah. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Amin. Yang terambil dari Kolose 5 ayat 14. Ya, tiba saatnya kita membawa tanda ungkapan syukur kita, tetapi sebelumnya kita membaca nats persembahan yang terambil dari Mazmur 52 ayat 11 bagian A yang berbunyi demikian. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak. Amin. Persembahannya dapat dimasukkan ke dalam amplop yang telah dibagikan oleh ibu guru tempat kebaktian masing-masing dan bisa scan barcode yang ada tertera pada layar. Mari kita mengangkat pujian, Tuhan betapa banyaknya. Dan doa cerita. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih setiamu Bapa. Pada hari ini kami telah membawa tanda ungkapan syukur kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati apa yang kami telah persembahkan. Yang masih ada pada kedua orang tua kami, Tuhan Yesus memberkatinya Bapa. Bapa, pada saat ini kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus mengajarkan kami agar kami dapat mendengarkan dengan baik. Berkati Bapak Guru Frana yang akan bercerita pada hari ini. Tuhan Yesus, ini doa anak-Mu. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu sekalian, pada saat ini Bapak Guru akan bercerita tentang seorang raja di mana dia telah memimpin suatu kerajaan pada usianya yang masih muda, yaitu usia 21 tahun. Tapi dalam kepemimpinannya itu dia melakukan banyak hal-hal yang tidak disenangi oleh Tuhan.
Nah, penasaran dengan ceritanya? Begini ceritanya. Nah, pada saat itu ada seorang raja yang bernama Raja Zedekia. Dia adalah raja yang masih muda yang berumur 21 tahun, tetapi dia telah memerintahkan kerajaan Yerusalem yang pada saat itu adalah suatu kerajaan yang sangat besar. Tetapi dalam masa pemerintahannya itu dia melakukan begitu banyak hal-hal yang tidak disenangi oleh Tuhan, sehingga Tuhan pun marah dan akhirnya Tuhan meninggalkan kota Yerusalem beserta Raja Zedekia pada saat itu, yang dimana dia telah memimpin kota itu selama 11 tahun. Dan pada tahun ke-9 kepemimpinannya, kota Yerusalem itu diserang oleh tentara-tentara Babel yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar. Nah, Raja Nebukadnezar itu bersama pasukannya menyerbu kota Yerusalem dan mereka pun mengepung seluruh kota. Dari seluruh pintu bahkan tembok-temboknya dikepung oleh seluruh tentara dari kerajaan Babel. Nah, dikarenakan mereka dikepung, jadi mereka tidak bisa keluar masuk kota. Dan akhirnya karena kepungan itu, seluruh rakyat yang ada di dalam kota Yerusalem pun dilanda oleh kelaparan. Nah, pada saat-saat seperti itu, Raja Zedekia pun mulai berpikir, aku harus keluar dari kota. Aku tidak mau terus kelaparan di kota. Dan akhirnya pada malam hari, dia beserta dengan seluruh pasukannya keluar dari kota tersebut. Dan mereka berhasil keluar dari kota. Tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka diikuti oleh tentara-tentara Babel pada saat itu. Dan akhirnya Raja Zedekia pun ditangkap dan dibawa ke hadapan Raja Nebukadnezar. Dan pada saat di hadapan raja, anak-anak dari Raja Zedekia pun dibunuh di depan matanya sendiri. Dan setelah anak-anaknya dibunuh, Raja Nebukadnezar pun membutahkan mata dari Raja Zedekia. Lalu dia pun ditahan oleh Raja Nebukadnezar. Dan setelah Raja Zedekia ditahan, seluruh pasukan kerajaan Babel pun menyerang kota Yerusalem, di mana mereka membakar rumah ibadah, mereka membakar rumah raja atau istana, dan membakar seluruh rumah-rumah rakyat yang ada di dalam kota tersebut. Dan seluruh rakyat-rakyat miskin atau orang-orang miskin yang tertinggal, mereka jadikan sebagai pekerja di kebun anggur dan juga dijadikan sebagai petani. Dan dalam penyerangan mereka itu, tentara-tentara Babel pun mengambil seluruh peralatan yang ada di dalam rumah ibadah yang terbuat dari emas, perak, dan tembaga. Mereka mengambilnya semua dan membawanya ke Babel. Nah, setelah mereka mengambil semua harta benda yang ada di kota Yerusalem, mereka pun diperintahkan untuk membunuh imam Seraya dan juga imam Zefanya serta pekerja-pekerja yang ada di istana. Dan mereka semua pun dibunuh oleh tentara-tentara tersebut. Setelah imam Seraya dan juga imam Zefanya serta pekerja-pekerja yang ada di istana dibunuh, rakyat atau seluruh rakyat yang ada di kota Yerusalem pun ditangkap lalu dibawa ke Babel untuk dijadikan budak. Nah, demikian cerita kakak pada saat ini. Nah, anak-anak sekolah minggu sekalian, Tuhan sangat menyayangi kita. Dia sangat mengasihi kita, tetapi Tuhan tidak senang jika kita anak-anaknya jadi anak-anak yang nakal, tidak mau mendengarkan perintah orang tua, apalagi firman Tuhan. Serta juga kita tidak mau mengakui kesalahan kita. Untuk menjadi anak-anak yang baik di mata Tuhan, kita harus berani mengakui kesalahan kita dan juga harus selalu turut akan firman Tuhan. Nah, pembacaan kita pada saat ini terambil dari 2 Raja-Raja 24
ayatnya yang ke-18 hingga 2 Raja-Raja 25 ayatnya yang ke-21. Tapi yang kita baca bersama-sama pada saat ini yaitu terambil dari 2 Raja-Raja 24 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-20 yang berbunyi demikian. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tetapi tepat seperti yang dilakukan Yoyakim, sebab oleh karena murka Tuhanlah terjadi hal itu terhadap Yerusalem dan Yehuda, yakni bahwa ia sampai membuang mereka dari hadapannya. Amin. Nah, ayat selanjutnya yang dalam pembacaan kita bisa adik-adik lanjutkan baca di rumah ya. Demikian cerita kakak pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sungguh indah firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini. Mari kita menyanyi Hati-hati Tanganku. Sayang padamu, hati-hati tanganku yang kecil, hati-hati kakiku yang kecil, hati-hati kakiku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu, hati-hati kakiku yang kecil, hati-hati mulutku yang kecil. Amin. Hati mulutku yang kecil, amin. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu, hati-hati mulutku yang kecil, amin. Nah, anak-anak sekolah minggu sekalian, kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Mari kita lipat tangan bersama-sama, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami anak-anak sekolah minggumu tadi telah bersama-sama membaca serta mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami anak-anak sekolah minggumu dapat menjadi anak-anak yang baik, yang berani memberitahukan kesalahan kami, berani mengaku jika kami melakukan suatu kesalahan, dan kami dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari sehingga kami dapat menjadi anak-anak yang baik di mata-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga setiap anak-anak sekolah minggumu mendoakan teman-teman kami, saudara-saudara kami yang mungkin pada saat ini dalam kelemahan tubuh. Kiranya Kau hadir bersama-sama teman-teman dan saudara-saudara kami, menjamah penyakitnya sehingga dia dapat kembali pulih dan sehat untuk dapat kembali memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Papa dan Mama kami. Kiranya Kau selalu bersama-sama dengan mereka, memberikan kekuatan, kesehatan, ketabahan untuk dapat menjaga serta merawat kami anak-anak sekolah minggumu dengan baik ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mendoakan Bapak Ibu guru serta pengurus sekolah minggu. Kiranya juga Kau selalu bersama-sama dengan mereka, melindungi, berikan kekuatan, kesehatan dalam setiap aktivitas dan pekerjaan mereka ya Tuhan, sehingga mereka dapat selalu mengajar kami anak-anak sekolah minggumu dengan baik ya Tuhan. Tuhan, kami juga mendoakan segenap kakak-kakak multimedia yang membantu ibadah kami pada saat ini. Kiranya Kau juga selalu melindungi mereka, memberikan kekuatan serta kesehatan dalam setiap pekerjaan, aktivitas serta tanggung jawab dan karya yang mereka lakukan ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga tidak melupakan mendoakan bangsa dan negara kami. Kiranya Kau selalu menjaga serta melindungi bangsa dan negara kami. Kau berkati setiap pemimpin-pemimpin kami dari yang tertinggi hingga yang terendah untuk dapat memimpin kami dengan baik ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami anak-anak sekolah minggumu. Dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajarkan doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah setiap kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami percobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mendengarkan petunjuk hidup baru, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ya, merespon petunjuk hidup baru, kita menyanyi katakan tidak pada dosa. Hati-hatilah terhadap dosa, karena daya pikatnya luar biasa. Terkadang tak terasa telah tergoda kita dibawa menuju ke neraka. Hati-hatilah terhadap dosa, karena daya pikatnya luar biasa. Terkadang tak terasa telah tergoda kita dibawa meluncur ke neraka. Dekatkan diri kita pada Tuhan, karena kita telah diselamatkan dari kematian yang sangat menakutkan. Katakan tidak pada dosa. Nah, mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu kita, mari kita memuji Tuhan dengan mengangkat pujian tangan kanan, tangan kiri. Semua anak-anak di rumah bangkit berdiri dan kita goyang. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, maju ke depan, dilentingkan, mari puji Tuhan. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Ya, demikianlah ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa selalu menggunakan masker. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.